Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Walid Umar. Pada video kali ini kita akan membahas panduan instalasi MongoDB pada layanan VPS ya, Neolite Pro ya dari Business Geo. Neolite Pro merupakan salah satu produk ya yang diperkenalkan oleh Business Geo, di mana Neolite Pro merupakan sebuah VPS ya, memiliki performa tinggi, di mana 40 kali lebih cepat ya dengan SSD NVMe dan menggunakan CPU AMD EPYC ya 3,1 GHz generasi terbaru, dan jaminan input output per second yang dedicated ya. Nah, ini kira-kira produknya ya. Adapun pilihan produknya ya, ini adalah keunggulan jaminan IOPS 40 kali lebih cepat, andal dengan melakukan proses replikasi, konektivitas tinggi dan terproteksi dengan anti DDoS dan scalable ya. Jadi ini adalah pilihan-pilihan produk yang bisa kita gunakan. Ada SS1, CPU 1 core, RAM 1 GB, storage NVMe 30 GB. Di sini fitur-fiturnya sudah gratis 1 IP public, bandwidth-nya sampai up to 10 Gbps, menggunakan SSD NVMe dan free migration. Selanjutnya ada fitur-fitur ataupun versi-versi yang lain ya, yang tentunya spesifikasinya bisa dipilih bergantung pada kebutuhan. Dan untuk itu kita di sini sudah punya salah satu produk ya, di mana kita menggunakan produk ya dengan kategori SS.11 ya. Saat ini dalam posisi down dan akan kita coba jalankan kembali menggunakan Ubuntu 24 panel ya. Jadi kita akan melakukan proses instalasi MongoDB pada sistem operasi Ubuntu 24.04 ya, yang sudah terinstall AA panel. Di sini kita bisa pilih atau kita bisa confirm untuk melakukan proses rebuild kembali ya. Nah, untuk proses rebuild-nya itu kita cukup menunggu hingga proses rebuild-nya selesai, dan setelah proses rebuild-nya selesai, kita akan coba aktifkan ataupun jalankan VPS-nya ya. Setelah proses rebuild-nya selesai ya, kita bisa lihat di sini VPS-nya sudah otomatis jalan ya atau restart. Kita bisa langsung buka Open Console ya untuk bisa melakukan proses remote konfigurasi ya. Di sini ada username ya yang sudah dibuatkan dan ada passwordnya. Kita akan coba login terlebih dahulu. Sudah berhasil login. Di sini kita bisa cek ya apakah VPS kita sudah punya internet. Oke, sudah bisa terkoneksi ke internet, dan langkah awal adalah kita akan melakukan proses update ya. Kita update dulu. Oke, proses update-nya sudah berhasil. Selanjutnya kita akan mengecek informasi login-nya ya. View, kita akan ketik perintah BT untuk menampilkan opsi dari AA panelnya, dan di sini kita akan menampilkan informasi default infonya ya. Kita pilih opsi 14. Nah, untuk mengakses AA panelnya kita bisa akses melalui IP address 103 ya. Kita copy IP publicnya, kita gunakan HTTPS -2, portnya adalah 7800 /login. Oke ya, kita sudah masuk di tampilan AA panelnya.
Di sini untuk passwordnya ya, kita akan coba buatkan password baru. Change panel username, kita pilih opsi 6, kita masukkan username ya. Oke, username-nya sudah kita aktifkan. Selanjutnya kita juga akan mengganti passwordnya ya. Kita klik PT lagi, kita pilih opsi 5 untuk mengganti passwordnya ya. Change panel password. Oke, setelah mengetikkan username dan passwordnya ya, menggunakan perintah BT tadi, kita akan lakukan proses login ke panelnya ya. Oke, login ke panelnya berhasil ya. Kita bisa lihat ini adalah tampilan awal dari AA panelnya ya. Jadi sudah ada versi terbaru ya. Kita sebenarnya bisa langsung melakukan proses update untuk versi terbaru, namun kita akan skip ya, dan kita akan coba melakukan proses instalasi MongoDB dulu ya. Di sini juga ada rekomendasi software untuk melakukan proses instalasi paket web server ya, baik yang menggunakan Apache ataupun menggunakan Nginx. Nah, karena pada video kali ini kita akan fokus ke penginstalan aplikasi, kita bisa langsung masuk ke menu App Store ya. Selanjutnya kita bisa mencari aplikasi MongoDB untuk kita install ya. Oke, MongoDB-nya sudah ada di sini ya, database based of distribution file storage. Ini bersifat free. Nah, untuk melakukan proses instalasi kita cukup pilih opsi install. Di sini kita bisa pilih versi ya. Nah, di sini kita akan menggunakan versi yang paling baru ya, versi 8. Oke, jadi kita akan melakukan proses instalasi MongoDB 8. Kita bisa lanjutkan dengan melakukan proses atau menekan tombol install. Maka MongoDB-nya akan otomatis diinstal ya by system. Jadi ini cara mudah untuk melakukan proses instalasi MongoDB di Ubuntu ya, menggunakan AA panel pada VPS Biznet Geo Neolite Pro ya. Untuk proses instalasi tentunya ini bergantung pada kapasitas ya hosting kita dan kapasitas ataupun kualitas konektivitas internet yang kita gunakan ya. Jadi karena kita menggunakan Biznet Geo, harusnya proses instalasinya akan berjalan lebih cepat ya, karena sudah memiliki throughput ataupun bandwidth yang besar dan memiliki kapasitas IOPS yang sangat tinggi ya, 40 kali lipat kecepatan baca tulisnya dibandingkan dengan VPS lainnya ya, di harga yang setara seperti itu. Oke, proses instalasi MongoDB-nya sudah berhasil ya. Kita bisa lihat statusnya yang sebelumnya waiting to install, saat ini sudah berhasil. Kita juga bisa cek execution log-nya ya. Di sini successful, command execute. Nah, untuk awal ya, kita bisa klik tombol setting ya untuk melakukan setting awal. Di sini status dari MongoDB-nya itu dalam keadaan aktif. Kita bisa masuk ke menu database ya. Nah, ini pengaturan konfigurasinya. Oke, nah untuk melakukan konfigurasi ataupun perubahannya kita bisa lakukan pada configuration item ataupun konfigurasi pada profile ya, pada profile konfigurasi dari MongoDB-nya. Di sini juga kita bisa melakukan proses penggantian port yang digunakan ya, port default yang digunakan oleh MongoDB. Nah, untuk melakukan proses pembuatan database ya, atau
melakukan administrasi terhadap layanan atau service MongoDB, kita bisa masuk ke menu database. Ya. Nah, di sini database-nya kita sudah masuk ke MongoDB-nya. Nah, untuk awal ya, kita diharapkan untuk bisa mengaktifkan fitur security authentication dan root password. Di sini security authentication-nya akan kita aktifkan, sehingga untuk mengakses layanan database-nya itu diharuskan untuk bisa menggunakan password ya. Sudah aktif dan kita akan ini adalah password default-nya ya, password default atau password root-nya. Untuk mengakses database-nya kita bisa confirm sehingga bisa disimpan. Setelah itu kita akan mensimulasikan proses pembuatan database ya. Di sini kita akan buatkan database baru. Kita add database. Selanjutnya di sini database name-nya kita bisa tentukan misalnya demo MongoDB Neolite Pro VPS Neolite Pro. Username-nya bisa disesuaikan ya. Setelah itu di sini kita akan menambahkan database baru pada server lokal ya. Jadi di sini juga sebenarnya kalau ada server remote yang ingin kita remote untuk membuatkan database ke server tersebut, tinggal kita setting di bagian remote servernya ya. Nah, jika sudah, kita bisa confirm untuk melakukan proses pembuatan database. Nah, kayaknya ada error ya. Kita untuk username atau pembuatan minimal database name itu dibatasi ya. Kalau kita lihat dari pesan error tadi, MongoDB database Neolite coba. Kita bisa confirm, oke, sudah berhasil ya dibuatkan database. Di sini kita bisa lihat ya database dan username-nya itu dibuat sama beserta dengan password yang ada ya. Di sini kita bisa mengcopy username dan passwordnya, dan untuk operation-nya kita bisa change password untuk melakukan perubahan terhadap password yang akan digunakan. Nah, kita juga bisa melakukan delete ya terhadap database ketika kita ingin melakukan proses delete. Misalnya di sini kita akan delete database-nya. Nah, ini akan di-delete secara permanen ya. Kita bisa confirm untuk memastikan bahwa kita akan mendelete database tersebut ya. Nah, di sini kita diminta untuk mengetikkan teks yang ada di tanda petik ya, delete database. Kita confirm, maka secara otomatis database-nya sudah berhasil di delete ya dari sistem MongoDB-nya. Oke, selanjutnya untuk mengetahui ya apakah atau memastikan apakah di dalam server kita sudah terinstall, kita akan melakukan simulasi untuk masuk ke shell dari MongoDB-nya ya. Nah, di panel ini kita bisa menggunakan fitur terminal ya. Kita bisa masuk ke super user terlebih dahulu. Oh ya, ini passwordnya. Passwordnya bukan root di sini ya. Oke, SU harusnya bisa seperti ini. Oke, kita masuk ke super user. Oke, sudah masuk ke super user. Selanjutnya kita akan coba authentication atau masuk ke shell dari Mongo SH-nya. Ya. Oke, ini sudah berhasil ya. Jadi kita sudah bisa melakukan proses pembuatan database menggunakan command line ya dari MongoDB-nya ya. Di sini ada tautan-tautan. Kita bisa menggunakan atau bisa melihat database yang sudah dibuatkan ya. Kita akan coba cek ya, show database, record authentication ya. Jadi kita harus melakukan proses authentication terlebih dahulu untuk bisa melakukan manajemen database-nya. Selanjutnya kita bisa melakukan di sini ya. Kalau kita exit,
Di prompt Linux-nya kita bisa melakukan beberapa hal ya, seperti mengotop untuk melihat statistik penggunaan memori dari database-nya ya. Di sini juga butuh authentication untuk bisa melihat atau bisa mengakses informasi yang dimaksud ya. Oke, sekian. Semoga video kali ini bermanfaat ya. Semoga video kali ini bermanfaat dan bisa digunakan untuk bisa menjalankan layanan MongoDB pada Ubuntu 24.04 pada menggunakan panel, dan di sini kita bisa lihat ya seluruh proses yang berjalan itu dalam posisi idle. Penggunaan memori, penggunaan CPU-nya sangat stabil ya. Untuk idle-nya itu ketika sudah terinstall service MongoDB itu dia hanya berjalan di 342 ya, sedangkan CPU-nya itu berada di 0 di bawah 1% ya, seperti itu. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.